Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua Jemaat GMI Philadelphia Balikpapan dimanapun kita berada saat ini. Selamat beribadah, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan atas nama Majelis Jemaat GMI Philadelphia, ucapkan selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak Ibu Jemaat, saudara-saudari sekalian. Secara khusus bagi Bapak Ibu Jemaat yang baru pertama kali bergabung dan beribadah bersama-sama dengan kami, kiranya melalui pelayanan dan persekutuan GMI Philadelphia Balikpapan dapat menguatkan iman dan pengharapan kita kepada Kristus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mempunyai pergumulan dan ingin didoakan secara khusus, boleh menghubungi Bapak Pendeta Frediston Sileti dengan nomor yang tertera pada layar. Info jadwal pelayanan. Yang pertama, jadwal pelayanan kebaktian Minggu 18 Juli 2021. Pelayan firman akan dilayani oleh Saudara Fredrik William, liturgos oleh Ibu Normawati, singer oleh saya sendiri Saudara Agustina Rajarihi, doa syafaat oleh Ibu Lukita Wardani, multimedia oleh Saudara Angel Valerie, pembaca warta Saudari Agustina Rajarihi, dan sekolah minggu oleh Superbook Online. Kemudian untuk jadwal kebaktian minggu pada tanggal 25 Juli 2021, pelayan firman oleh Ibu Normawati, liturgos oleh Ibu Nita Sinaga, singer oleh Saudari Angel Valeria, doa syafaat oleh Pendeta Frediston Sileti, multimedia Saudari Agustina Rajarihi dan Saudara Baskoro Hargono, pembaca warta oleh Saudara Setlimius Rita, dan sekolah minggu akan dilayani oleh Superbook Online. Untuk jadwal ibadah kategorial pada minggu depan, yang pertama, persekutuan remaja pada hari Minggu ini 18 Juli 2021, liturgos akan dilayani oleh Saudara Hius Budi, pelayan firman oleh Saudara Fredrik William melalui media Zoom meeting. Kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 akan diadakan ibadah kategorial persekutuan keluarga yang menjadi tuan rumah keluarga Martin Rukun Batu, pelayan firman Saudara Fredrik William melalui media Zoom meeting. Kemudian ibadah kategorial yang selanjutnya, doa subuh pada tanggal 24 Juli 2021, liturgos oleh Ibu Elsiana Bove dan pelayan firman oleh Pendeta Frediston Sileti melalui media Zoom meeting. Yang selanjutnya, bagi Bapak Ibu jemaat yang ingin memberikan persembahan sebagai ucapan syukur atau persembahan persepuluhan, dapat mengirim kepada bendahara jemaat ataupun juga melalui nomor rekening yang tertera. Selanjutnya yang menjadi pengumuman bagi kita, yang pertama, Majelis Jemaat GMI Philadelphia Balikpapan dengan ini menyampaikan ucapan terima kasih atas persembahan jemaat sepanjang minggu yang lalu. Untuk konfirmasi laporan keuangan dapat menghubungi bendahara jemaat Ibu Paulisa Munderingin. Info hari ulang tahun. Majelis Jemaat GMI Philadelphia Balikpapan mengucapkan selamat hari ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu ini terhitung mulai tanggal 18 sampai 24 Juli 2021. Secara khusus kepada Ibu Paulisa Mondoringin pada tanggal 20 Juli 2021, Tuhan Yesus memberkati. Yang terakhir, info masa praktek mahasiswa. Saudara Fredrik William Luji telah mengakhiri masa praktek 1 tahun di Balikpapan dan akan kembali ke Batu pada tanggal 23 Juli 2021 pukul 13.55 WITA. Mohon dukungan doa dan kiranya dapat mengakhiri studi dengan baik di Institut Injil Indonesia. Terima kasih, demikian Marta Jemaat pada pagi hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu dan Saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Selamat beribadah untuk jemaat Tuhan yang ada di Balikpapan, yang ada di wilayah Indonesia Timur, dan juga yang ada di wilayah Indonesia bagian Barat. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam ibadah hari ini. Saya mengajak kita untuk mengambil saat teduh. Amin. Firman Tuhan yang melandasi kita untuk memasuki ibadah hari ini dari Ibrani 13 ayatnya yang ke-15. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian. Nama Yesus terus bersuara, abadi tak berhenti. Nama Yesus beri sentosa, sukacita tak terperi. Kita mentariskan kebaktian minggu kita 18 Juli 2021 hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Yesus Kristus Tuhan kita menyertai engkau. Amin. Nats pemimpin kita minggu 18 Juli hari ini terdapat dalam Amsal pasal 17 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Hidung jemaat 353 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Memanggil aku.
Kristus, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan saudara kita seiman di seluruh dunia. Hendaklah masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari antara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ada satu pujian yang mengatakan bahwa hanya ada satu sobat yang setia yang tidak pernah meninggalkan kita. Mari Bapak Ibu, kita menyanyikan pujian ini dengan sukacita. Kita katakan bahwa ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan aku. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, di waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi katakan namanya Yesus. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, di waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Lebih keras, namanya Yesus. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, amin. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur, nama Yesus yang menghibur hatiku. Puji Tuhan, hanya ada satu nama yang menghibur kita di kala susah maupun di kala senang. Amin. Kita akan berikan yang terbaik bagi Tuhan. Meskipun dalam keadaan sulit seperti sekarang ini, tapi selalu ada ucapan syukur yang harus kita naikkan di hadapan Tuhan. Kalau sampai hari ini kita masih ada, itu semua karena berkat dan kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu,
Siapkan persembahannya. Kita mengangkat pujian, hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah. Itulah janji kudus. Itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga. Kan diberi penebus. Kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami beru. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Ayatnya yang kedua. Hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah. Hidup kembali segar. Di atas bukit Tanura, bunyi derai terdengar. Hujan berkat. Hujan berkat-Mu, itu yang kami baru. Sudah menetes berkat-Mu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Saya persilakan kepada pendoa syafaat. Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah. Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah, Shalom. maupun yang ada di tempat ini. Mari kita sama-sama berdoa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih kalau hari ini kami bisa bersama-sama berkumpul untuk beribadah dan berdoa syafaat semua karena anugerah Tuhan. Kami juga bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan dalam 1 minggu yang lalu. Diberikan kesehatan, kekuatan, kesanggupan dalam melewati kehidupan ini. Pada kesempatan ini kami juga berdoa untuk jemaat yang sedang berulang tahun sepanjang minggu lalu, yaitu adik Natalia Nola. Kiranya dalam pertumbuhan Tuhan selalu melindungi, memelihara, dan bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Kami juga berdoa untuk ulang tahun pernikahan yang ada di jemaat kami, Bapak Denny Karnata dan Ibu Mila. Kiranya Tuhan terus berkati pernikahan mereka. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja kami, Bapak Freddy Sunsileti, Ibu Normawati, Saudara Agustina Rajarihi, dan Fredrik William dalam pelayanannya di GMI Philadelphia dan MPW YPPIB Balikpapan. Kami juga berdoa untuk hamba Tuhan yang melayani di pos PI GMI Philadelphia yang ada di Kuala Kapuas, Saudara Lilis Gulo. Kiranya dalam pelayanan selalu dalam perlindungan Tuhan. Kami juga berdoa untuk pelayanan pengurus sinode Ketua Pendeta James Amimang, Sekum Bapak Budi Santoso, dan Bendahara Umum Bapak Nehemia Guru Singa bersama tim dalam menyusun program dan pengembangan pelayanan. Kami juga berdoa untuk pelayan pengurus YPPIB, Pendeta Roland Octavianus, Pendeta Jansen Amimang, Pendeta Ponsius Takaliwang, dan Bapak Effendi Situmoha. Biarlah dalam setiap pelayanannya selalu dalam perlindungan Tuhan dan
dalam setiap yang dirindukannya selalu dalam perlindungan Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak yang ada di masa sekolah, baik di bangku sekolah maupun di perkuliahan. Untuk anak-anak yang sekolah SD sampai dengan SMA, Marsal, Blue, Adri, Marcella, Angel, Joshua, Baskoro, dan Yoga. Kiranya Tuhan selalu melindungi dan berkati mereka walaupun harus melalui media online. Tapi Tuhan selalu memberikan kesehatan, kecerdasan, dan sukacita dalam setiap mengikuti pelajaran. Tuhan, kami juga berdoa untuk yang sedang di bangku kuliah, Gilberto Timothy dan Abel Tepu yang saat ini sedang persiapan mengurus skripsi. Kiranya Tuhan juga selalu berkati dan semoga apa yang dicita-citakannya selalu dalam perlindungan Tuhan dan sesuai dengan rencana Tuhan. Untuk anak-anak yang prasekolah seperti Felix dan Tania, kiranya juga dalam masa tumbuh kembangnya selalu dalam perlindungan Tuhan dan selalu dalam berkat Tuhan. Kami berdoa untuk pertumbuhan iman jemaat kami, kiranya di tengah pergumulan kami masing-masing, kami tetap bertekun dalam Tuhan, dan kami tetap memiliki kerinduan untuk beribadah dalam persekutuan ibadah kami. Kami juga berdoa untuk pengurusan sertifikat gereja kami, semoga bisa selesai sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan. Kami berdoa juga untuk kebutuhan tenaga pelayanan di pos PI Kuala Kapuas, kiranya Tuhan dapat memberikan hamba Tuhan yang sesuai dengan pilihan Tuhan. Yang kemungkinan akan ditempatkan pada bulan Oktober, kiranya semuanya itu bisa terpenuhi dan rencana-rencana dapat dijalankan sesuai dengan keinginan Tuhan. Kami juga berdoa untuk Saudara Fredrik William yang akan mengakhiri masa praktek 1 tahun dan rencana akan kembali ke Kota Batu pada tanggal Juli 2021. Kiranya Tuhan berkati perjalanan dari Balikpapan sampai ke Batu dalam keadaan selamat dan dijauhkan dari segala macam virus atau penyakit lainnya. Dalam kesempatan ini kami juga berdoa untuk anggota jemaat yang menggumuli kesehatannya, seperti Saudara Hughes Ricky dan Oman Irwan. Tuhan, kiranya Tuhan berikan kesembuhan, kekuatan, dan memberikan kesabaran dalam setiap hal yang dirasakan, yang digumulkannya. Kami juga berdoa untuk anggota jemaat yang terpisah jauh dengan keluarga karena harus bekerja, seperti Bapak Stefanus yang ada di Makassar dan Saudara Trisa Magdalena yang ada di Palu. Kiranya Tuhan selalu memberkati, melindungi, dan memberikan kesehatan, dan apa yang dikerjakannya selalu dalam penjagaan Tuhan. Di tengah pandemi COVID-19 yang melanda kota dan bangsa kami mohon Tuhan menolong kami rindu pemulihan terhadap kota dan bangsa kami. Tolong Tuhan untuk saudara-saudara kami yang terpapar COVID, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Untuk yang kehilangan keluarganya, Tuhan hiburkan. Tuhan, kami bersyukur kalau sampai saat ini kami tetap sehat, kami masih tetap terhindar dari COVID-19, itu karena semua anugerah Tuhan. Kiranya Tuhan terus menjaga memelihara kami, bahkan Tuhan terus mengingatkan kami untuk menjaga prokes kesehatan dengan ketat, sehingga kami bisa terhindar dari COVID. Tuhan juga tolong berkati perawat, dokter, dan garda terdepan. Tuhan berikan kesehatan, kesabaran, dan hikmat Tuhan. Kami bersyukur kalau sampai hari ini kami masih diberikan izin untuk beribadah di Aula Hubdam. Kiranya Tuhan berkati Pangdam, Kasdam, Askintel, dan Kahubdam 6 Mula Warman. Kami juga berdoa untuk kesehatan Ibu Hendriana Octavianus dan keluarga Dalam kesempatan ini kami berdoa untuk pelaksanaan PPKM darurat serta vaksinasi COVID-19 yang telah berlangsung di kota kami. Semoga apa yang menjadi target pemerintah dapat tercapai dengan rencana Tuhan, dan untuk vaksinasi, bahan vaksin dan lainnya dapat disiapkan dan disediakan sehingga dalam waktu dekat kami bisa mencapai herd imun. Kami juga berdoa untuk keamanan di kota kami, semoga selalu dalam lindungan Tuhan. Tuhan juga kiranya berkati Presiden dan seluruh aparatur negara dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan hikmat Tuhan. Kalau pada hari ini kami juga telah diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk memberikan persembahan syukur dari apa yang Tuhan telah berikan kami seminggu yang lalu. Terimalah persembahan syukur ini ya Tuhan, dan berkatilah persembahan syukur ini. Untuk tangan-tangan yang memberikan, kiranya senantiasa memiliki kerinduan untuk memberikan persembahan. Begitu juga untuk yang belum memberikan persembahan. Kiranya Tuhan selalu memberkati dan menjamah kami.
inilah doa persembahan kami Tuhan, inilah doa syafaat kami yang kami naikkan dan kami tutup dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama membacakan Mazmur pujian kita kepada Tuhan. Kita membuka dari Mazmur 113. 113 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu. Silahkan simak di dalam Alkitab masing-masing. Tuhan meninggikan orang rendah. Haleluya. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Ia mendudukkan perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu anak-anak penuh sukacita. Haleluya. Kita mau diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita mengangkat pujian kita. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita mengangkat pujian, arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan Tuhan tidak pernah kita dapat selami. Tapi satu hal yang harus kita percaya, bahwa penyertaan Tuhan sempurna dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya.
janji penyertaan Tuhan yang harus kita ketahui. Jalanmu tak terselangi oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, benar Tuhan, heran dan besar bagiku. Nanti kehadiran-Mu selalu kami ingat Tuhan. Arti kehadiran-Mu Selalu nyata dalam hidup kami. nyata di dalam hidupku. Pernyataan Tuhan, Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, pada kesempatan kali ini saya berpamitan terlebih dahulu. Ya, saya berterima kasih untuk setiap dukungan Bapak Ibu Saudara-saudari dalam saya melakukan setiap pelayanan saya, baik itu dalam bentuk doa, semangat dan lain sebagainya. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk dukungan yang diberikan kepada saya. Bahkan juga saya mengucapkan mohon maaf jikalau saya ada kesalahan dalam suatu perkataan ataupun perbuatan yang saya lakukan. Ya, saya mohon maaf. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, pada pagi hari ini kami kembali mengucap syukur buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong setiap kami, agar kami dapat mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk dilaut oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini juga dapat kami mengerti, bahkan dapat tertanam dalam hati kami, agar kami juga dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kami. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami, ini permohonan kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, mari kita membuka Alkitab kita. Kita membuka Alkitab kita pada hari ini dari 1 Yohanes pasal yang ke-18. 1 Samuel pasal yang ke-18 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8, dan juga 1 Samuel 19 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-3. Ya, 1 Samuel 18 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8, dan 1 Samuel 19 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-3. Saya akan membacakannya untuk kita semua. 1 Samuel 18 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8 di bawah judul perikop
Daud dan Yonatan. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Ayat yang ke-6 di bawah judul perikop, Saul benci kepada Daud. Ayat yang ke-6, tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing, dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan. Katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Ayat yang ke-8, lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Kemudian dari 1 Samuel 19 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga di bawah judul perikop, Daud melarikan diri karena Saul menyerang dia kembali. Ya, ayat yang pertama, Saul mengatakan kepada Yonatan anaknya dan kepada semua pegawainya bahwa Daud harus dibunuh. Tetapi Yonatan anak Saul sangat suka kepada Daud, sehingga Yonatan memberitahukan kepada Daud, ayahku Saul berikhtiar untuk membunuh engkau. Oleh sebab itu hati-hatilah besok pagi, duduklah di suatu tempat perlindungan dan bersembunyilah di sana. Aku akan keluar dan berdiri di sisi ayahku di padang tempatmu itu. Maka aku akan berbicara dengan ayahku perihalmu. Aku akan melihat bagaimana keadaanmu, lalu memberitahukannya kepadamu. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Ya, tema kita pada minggu hari ini adalah menjadi sahabat yang sejati. Ya, tema kita menjadi sahabat yang sejati. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, persahabatan. Ya, persahabatan itu bukanlah lagi suatu hal. Ya, bukan suatu hal yang asing bagi kita. Ya, persahabatan bukan lagi sesuatu hal yang asing bagi kita. Ya, ada beberapa hal yang melatar belakangi seseorang menjalin suatu yang namanya persahabatan dengan sesama. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang mau bersahabat karena mempunyai kepercayaan. Ya, orang mau bersahabat karena mempunyai kepercayaan kepada sahabatnya. Ya, dengan kepercayaan itu orang bisa mengorbankan segala sesuatu untuk sahabatnya. Ya, ini merupakan hal ini merupakan suatu hakikat dari yang namanya persahabatan, yaitu di mana orang mau berelasi dengan orang lain karena memiliki kerinduan yang sama, ingin dihargai dan diterima sebagai pribadi yang bisa melindungi satu sama lain. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, persahabatan itu juga bisa terjadi karena adanya suatu perjanjian.
Persahabatan bisa terjadi karena ada sesuatu yang namanya perjanjian. Nah, apabila setiap orang setia menjaga perjanjian tersebut, maka persahabatan itu akan bertahan lama. Ketika di antara mereka persahabatan itu, mereka menjaga perjanjian tersebut, maka persahabatan mereka itu akan bertahan lama. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kepercayaan tersebut tidak lagi bisa menjaga perjanjian itu, kepercayaan itu menjadi hilang. Jika perjanjian itu tidak lagi dipegang, kepercayaan itu akan hilang. Dan persahabatan itu pun akan berakhir dengan yang namanya pengkhianatan atau dengan yang namanya permusuhan. Ya Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu di Amsal 18 ayat yang ke-24 dikatakan demikian. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Ya Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam teks kita pada hari ini kita melihat contoh persahabatan yang terjalin antara seorang anak raja, yaitu Yonatan, dengan seorang anak gembala, yaitu Daud. Inilah yang terjadi, persahabatan inilah yang terjadi antara Yonatan yang adalah seorang anak raja dan juga Daud yang adalah seorang anak gembala. Nah, Yonatan ini dia tidak peduli dengan status sosialnya sebagai anak raja, tetapi dengan penuh kesadaran Yonatan membuka diri dan mau bersahabat dengan Daud. Daud yang hanyalah seorang pelayan dalam istana raja. Ya, Yonatan mau bersahabat dengan Daud. Ya Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kesediaan Yonatan yang mau bersahabat dengan Daud dibuktikan dengan sikap respeknya kepada Daud. Dan persahabatan mereka dapat menjadi contoh persahabatan yang benar dan sejati. Persahabatan antara Yonatan dan Daud ini merupakan persahabatan yang benar dan sejati, yang dapat diterapkan dalam kehidupan kita pada masa kini. Ya Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa persahabatan Yonatan dan Daud ini dapat dijadikan contoh ataupun teladan bagi kita pada masa kini? Yang pertama kita lihat bahwa persahabatan Yonatan dan juga Daud ini dibangun atas dasar yang benar. Persahabatan antara Yonatan dan Daud ini dibangun dengan dasar yang benar, yaitu didasari oleh yang namanya kasih. Persahabatan mereka dibangun di atas dasar yang benar, yaitu kasih. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Daud memulai persahabatannya dengan Yonatan ketika Daud ini pulang dari perang melawan orang Filistin. Ya, dalam pertempuran itu Daud mengalahkan Goliat dan pulang membawakan kemenangan atas Filistin. Nah, kemenangan Daud melawan Goliat inilah dapat dikatakan sebagai ketertarikan awal bagi Yonatan yang mau bersahabat dengan Daud, karena dia melihat apa yang dilakukan Daud, dan Daud membawa kemenangan bagi bangsa Israel. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita kembali melihat dalam teks yang kita baca pada pagi hari ini dalam 1 Samuel 18 ayat yang pertama, di situ dikatakan, 1 Samuel 18 ayat yang pertama dikatakan, ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Ya, inilah yang dikatakan dalam ayat yang pertama. Di situ ada kalimat, ada kata berpadulah. Ya, kata berpadulah di sini artinya suatu yang terjalin begitu erat,
sesuatu yang terjadi begitu kuat dan bahkan tidak bisa terpisahkan. Ya, kasih yang terjalin di antara keduanya melebihi kasih seorang saudara kandung. Inilah kasih seorang sahabat sejati. Ya, seperti yang kita baca tadi, nats pembimbing kita pada hari ini, yaitu dari Amsal 17 ayat yang ke-17, di mana di situ dikatakan bahwa seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kasih persahabatan antara Yonatan dan Daud ini merupakan kasih yang terjalin yang melebihi kasih seorang saudara kandung. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kasih itu merupakan dasar persahabatan yang benar, dan kasih itu juga merupakan dasar persahabatan yang sejati. Tuhan Yesus pun juga telah memberikan contoh ataupun teladan di dalam menjalin sebuah persahabatan yang sejati dengan para murid. Yesus menyambut para murid ini sebagai sahabatnya. Yesus pun memberikan contoh bahwa Yesus menyambut para murid ini sebagai sahabatnya. Nah, kalau kita membaca dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-14, di situ dikatakan bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Nah, Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah bentuk kasih Tuhan Yesus Kristus. Dia memberikan nyawanya kepada kita semua, kepada para muridnya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus melakukan itu karena Yesus tahu sahabat-sahabatnya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam teks kita pada hari ini kita melihat bahwa kasih seorang sahabat itu tidak melihat. Kasih seorang sahabat itu tidak melihat yang namanya rupa. Kasih seorang sahabat itu tidak melihat yang namanya tingkat pendidikan ataupun pangkat ataupun jabatan. Kalau kita melihat dalam teks kita pada hari ini, Yonatan yang merupakan putra Raja Saul tidak pernah merasakan malu telah menjadikan Daud ini sebagai sahabatnya. Meskipun profesi Daud ini adalah seorang gembala, tetapi Yonatan di sini tidak malu sama sekali untuk menjadikan Daud ini sebagai sahabatnya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kemudian ketika Daud pun hendak terjun ke medan perang, dikatakan di ayat yang keempat, Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Nah, inilah yang dilakukan Yonatan kepada Daud. Dia memberikan baju perangnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, padahal jubah dan perlengkapan perang itu adalah lambang kehormatan, lambang suatu kedudukan. Dalam pemahaman tradisional Israel, pakaian seseorang itu dianggap sebagai hampir sama dengan dirinya sendiri. Karena itu, memberikan pakaian kepada seseorang berarti menyerahkan dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sahabat sejati pasti mau dan rela berkorban demi sahabatnya. Namun inilah bukti kasih dan kerendahan hati Yonatan. Bahkan bukan hanya itu, bahkan Yonatan pun juga rela mempertaruhkan nyawanya demi Daud. Ya, seperti yang dikatakan dalam 1 Samuel 20 ayat yang ke-30 sampai dengan 34. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yonatan pun rela berkorban, bahkan mempertaruhkan nyawanya demi seorang Daud, demi sahabatnya. Bahkan setelah menduduki tahta Israel, Daud tidak begitu saja melupakan janji dan komitmennya kepada Yonatan.
Ini merupakan nilai pengorbanan dari suatu persahabatan, sehingga seorang sahabat tidak akan merasa rugi memberikan sesuatu yang ia miliki kepada sahabatnya, karena kasih yang ada di dalam persahabatan itu lebih besar dari semuanya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pengorbanan adalah satu hal yang sering dilakukan oleh seseorang untuk membuat sahabatnya menjadi senang. Ada yang rela mengorbankan waktu, ada yang rela mengorbankan materi, ada juga yang rela mengorbankan harga dirinya demi persahabatan. Dengan demikian, kasih Yonatan kepada Daud adalah kasih persaudaraan. Kasih ini timbul karena adanya kualitas iman dalam diri Daud yang dilihat oleh Yonatan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, baik Daud maupun Yonatan, mereka adalah orang-orang yang mengasihi Allah. Daud dan Yonatan ini adalah orang-orang yang mengasihi Allah. Kasih Allah dalam diri mereka inilah yang menyatukan hati mereka. Persahabatan keduanya merupakan suatu persahabatan sejati yang tercatat dalam sejarah bangsa Israel, karena persahabatan keduanya menunjukkan suatu sikap saling menghargai dan juga saling melindungi dari segala bahaya. Yonatan, dia melindungi Daud dari ancaman ayahnya Saul. Ya, ketika Saul hendak membunuh Daud, Yonatan pun memberitahukan hal tersebut kepada Daud tentang niat buruk ayahnya. Ya, seperti yang dikatakan dalam 1 Samuel 19 ayat 1 sampai 3 yang kita baca pada hari ini. Nah, persahabatan itu kemudian dipererat. Ya, kemudian persahabatan tersebut dipererat dengan ikatan perjanjian antara mereka berdua. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya, kita harus membangun persahabatan yang benar. Sebagai seorang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita pun harus membangun persahabatan yang benar dengan sesama kita, seperti yang dilakukan Yonatan dan Daud, serta juga yang dilakukan persahabatan antara Yesus dan para muridnya. Inilah contoh yang harus kita teladani. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, poin yang kedua adalah bahwa persahabatan antara Yonatan dan Daud ini diikat oleh sesuatu yang namanya perjanjian. Di ayat yang ketiga dikatakan, ya, 1 Samuel 18 ayat yang ketiga dikatakan, Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Di ayat yang ketiga mengatakan bahwa Daud dan Yonatan ini mengikat yang namanya perjanjian. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam 1 Samuel 20 ayat yang pertama sampai 43 mencatat tentang perjanjian yang dibuat oleh Yonatan dan Daud. Yonatan berjanji kepada Daud, ya, bahwa apa yang Daud kehendaki pasti dia akan melakukan. Ya, 1 Samuel 20 ayat yang keempat dikatakan begitu, bahwa Yonatan ini berjanji apa yang Daud kehendaki pasti akan dilakukannya. Bahkan Yonatan katakan kepada Daud bahwa jika ada rencana-rencana yang membawa kecelakaan bagimu oleh ayahku, maka aku akan memberitahukannya kepadamu. Demikianlah yang dikatakan dalam ayatnya yang ke-9. Daud diselamatkan oleh Yonatan, sahabatnya, dari kebencian Saul. Apabila tidak ada Yonatan, maka Daud pun bisa saja mati di tangan Saul yang membenci, karena Daud ini disukai oleh banyak orang. Masuknya Daud dalam pasukan elit Saul sebenarnya merupakan skenario Tuhan. Daud yang diurapi sedang dipersiapkan agar pada waktunya meneruskan kepemimpinan Saul yang sudah Tuhan tolak. Kemenangan Daud atas Goliat dan dalam peperangan berikutnya merupakan peneguhan terhadap pilihan Tuhan atasnya. Hal itu terungkap dari ucapan rakyat yang
tanpa mereka sadar telah mengeluh-elukan pahlawan mereka. Bahkan di ayat yang ke-7 dikatakan bahwa Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Dan melihat hal itu, Saul merasa tersindir. Ya, kelihatan Saul sama sekali telah melupakan atau tidak peduli sedikit pun pada hukuman Tuhan yang diberikan kepadanya melalui Samuel atas ketidaksetiaannya pada masa lalu. Saul tetap merasa sebagai raja yang sah. Maka tidak heran bagi Saul, Daud ini merupakan ancaman untuk tahtanya. Ya, dengan segala cara Saul pun berusaha menyingkirkan Daud. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kehadiran Yonatan sebagai penyelamat mau mengungkapkan bahwa Allah itu menyertai Daud. Ya, namun ada yang sedikit aneh pada tokoh Yonatan ini. Dia berpihak kepada Daud, melawan ayahnya Saul, tetapi Yonatan ini tidak mengikuti Daud. Yonatan tidak mengikuti Daud ke tempat pengasihannya, dan Yonatan gugur bersama dengan Saul. Hal tersebut menegaskan bahwa persahabatan mereka mempunyai arti yang mendalam bagi seluruh hidup mereka berdua. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jadi persahabatan antara Yonatan dan Daud ini diikat dalam suatu perjanjian bahwa Yonatan akan menjaga, akan melindungi, menolong Daud dalam hidupnya. Perjanjian Daud dan Yonatan merupakan suatu perjanjian yang mengandung ungkapan kasih yang lahir dari pengalaman perjumpaan, di mana dalam perjumpaan itu ditemukan kejujuran, ketulusan, kesetiaan yang diperoleh dari persahabatan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana Yonatan dan contoh lain Tuhan Yesus menjadikan hubungan yang baik dalam persahabatan, demikianlah sebagai orang percaya tidak hanya membangun persahabatan di atas dasar yang benar, yaitu kasih, melainkan juga menjalankan persahabatan di dalam jalan yang benar, yaitu peduli, setia, memperhatikan, bahkan berkorban untuk sahabat kita. Dasar persahabatan sejati adalah kasih dan kesetiaan. Hal ini dapat terwujud jika kedua orang bersahabat ini sama-sama mengasihi Tuhan, sehingga Tuhan inilah yang menyatukan persahabatan mereka. Ya, semua itu akan nyata dalam setiap tindakan kita, bahkan dalam hal tersebut teruji ketika masing-masing mengalami suatu yang namanya kesulitan, masing-masing mengalami suatu yang namanya kegagalan. Tentu hal ini tidaklah mudah, di mana kita harus membuang rasa egoisme kita, membuang rasa egoisme dalam diri kita, sehingga kita bisa menjadi sahabat sejati bagi sahabat kita. Sebagai orang percaya, kita itu dipanggil untuk melakukan pekerjaan yang baik. Kita dipanggil untuk melakukan pekerjaan yang baik kepada semua orang, terutama kepada saudara seiman. Inilah ajaran Kristiani tentang persahabatan yang benar dan sejati, yaitu dibangun di atas dasar yang benar dan dijalankan di dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang disampaikan. Biarlah firman Tuhan ini dapat menguatkan setiap kami. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan dapat kami mengerti, bahkan dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari kami. Kami belajar dari kisah ini, kami menjadi sahabat yang sejati seperti Yonatan dan juga Daud. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah melalui teks firman Tuhan pada hari ini menjadi sahabat sejati, biarlah dapat tertanam dalam hati kami, dan kami mampu menolong, bahkan melakukan segala sesuatunya sesuai dengan kehendak Tuhan untuk sahabat-sahabat kami. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah
setiap kami dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Bapak Ibu, saya persilahkan untuk bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian kita, kuasa-Mu dan nama-Mu lah hendak kami sebar. Berdiri. Ayatnya yang kedua. Sudah kau beri demi deritamu dan melalui salibmu kau terima kuasa-Mu. Bagian kami tak lebih seperti segenggam benih melintas kubur yang gelap. Tetap akan menetap bersama-Mu di Firdaus Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan kembali dalam kehidupan, tugas dan tanggung jawab kita. Mari setiap kita senantiasa menjadi sahabat bagi orang-orang yang kita kasihi, sebagaimana Kristus telah terlebih dahulu menjadi sahabat bagi kita. Kiranya sabda firman Tuhan yang ditaburkan oleh saudara kekasih Frederick William boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali dalam kehidupan kita. Kita pulang dengan penuh sukacita dan kita menerima berkat Tuhan. Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Tetap mengikuti prokes Bapak Ibu di tengah kondisi kota kita yang semakin memburuk hari-hari ini. Tapi kita mari waspada. Tidak perlu keluar rumah kalau tidak harus keluar rumah. Tapi ketika karena bekerja atau apapun, kiranya Tuhan melindungi dan menyertai setiap kita. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati.